Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Ferdinand Wisnu Pradana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang penggunaan sintetis bioplastik dari limbah kulit singkong sebagai pengganti plastik konvensional. Bab pertama yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Plastik adalah salah satu bahan yang paling sering digunakan di kehidupan sehari-hari. Karena sifatnya yang ringan, kuat, dan tahan lama, namun plastik konvensional biasa memerlukan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami di lingkungan. Masalah pencemaran lingkungan karena plastik ini sudah menjadi masalah global yang signifikan. Plastik konvensional dapat mencemari tanah, air, bahkan ekosistem laut. Oleh karena itu, kita harus sadar akan penggunaan plastik. Salah satu langkah pengurangan plastik konvensional adalah dengan mengurangi penggunaan plastik dan beralih dengan menggunakan plastik yang ramah lingkungan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses ekstraksi pati dari limbah kulit singkong dan karakteristik pati yang dihasilkan untuk digunakan sebagai bahan dasar bioplastik. Selanjutnya, seberapa efektif bioplastik yang dihasilkan dengan plastik konvensional jika dibandingkan dengan plastik konvensional dari segi kekuatan, fleksibilitas, dan waktu terurainya di lingkungan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan metode ekstraksi pati dari limbah kulit singkong dan menganalisis karakteristik pati yang dihasilkan untuk bahan dasar pembuatan plastik. Selanjutnya, membandingkan efektivitas bioplastik dari limbah kulit singkong dengan plastik biasa. Lalu ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu mengetahui bagaimana membuat bioplastik berbahan dasar limbah kulit singkong. Lalu, menambah referensi bagi penelitian tentang pembuatan bioplastik. Selanjutnya ada manfaat praktis, yaitu dapat memproduksi plastik yang ramah bagi lingkungan. Dan yang kedua, mengurangi limbah dampak plastik yang sulit untuk diurai secara alami. Selanjutnya ada bab 2, yaitu tinjauan teori. Bioplastik. Menurut Dami dan Utami 2010, bioplastik adalah plastik yang dapat diuraikan kembali oleh mikroorganisme secara alami, menjadi senyawa yang ramah lingkungan. Pengembangan bahan plastik biodegradable menggunakan bahan alam yang terbaharui atau renewable resource. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat plastik biodegradable adalah senyawa-senyawa yang terdapat pada tanaman seperti selulosa, pati, dan lignin, serta pada hewan seperti kasein, protein, dan lipid. Lalu ada pembuatan bioplastik dengan bahan pati dari kulit singkong. Menurut Pandu Lazuardi et al. 2013, penggunaan pati sebagai bahan utama pembuatan plastik memiliki sifat biodegradasi. Kemudian, kemudahan proses dan ekonomis, karena tanaman penghasil pati seperti singkong, jagung, beras, kentang, dan kacang tanah ketersediaannya cukup melimpah di Indonesia. Berdasarkan komposisi kimia tanaman, singkong pati diperoleh dari seluruh organ tanaman tingkat tinggi yang disimpan dalam umbi, akar, kulit, dan jaringan batang tanaman. Dan karena sifatnya yang biodegradasi, maka dari itu saya menggunakan pati dari kulit singkong sebagai bahan baku pembuatan bioplastik. Selanjutnya ada metode sintetis bioplastik. Menurut Suryatno et al. 2016, tepung tapioka atau cassava dengan variasi 1,5%, 2%, 2,5%, dan 3% dicampurkan ke aquades 100 ml lalu diaduk di stirrer selama 5 menit dengan putaran 900 rpm. Gliserol ditambahkan sambil diaduk dengan magnetic stirrer selama 5 menit dengan putaran 900 rpm. Lalu dipanaskan di atas hot plate dengan suhu 70 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius sambil dilakukan pengadukan selama 45 menit.
dengan putaran 900 rpm. Campuran yang telah diaduk dituang pada cetakan dengan 12,5 cm x 17 cm. Selanjutnya dikeringkan di oven dengan suhu 50 derajat Celcius selama 24 jam. Dan diteruskan dalam suhu kamar dengan suhu antara 27 derajat sampai 30 derajat Celcius hingga kering. Bab 3 ada metode penelitian. Selanjutnya, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksperimental. Tujuannya adalah untuk mengembangkan, menguji, dan mengevaluasi pembuatan bioplastik berbahan dasar kulit singkong melalui serangkaian percobaan dan juga termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif. Karena setelah membuat bioplastik dengan bahan baku kulit singkong, ada serangkaian pengujian yang dilakukan dari hasil plastik yang telah dibuat. Selanjutnya ada desain penelitian. Pembuatan bioplastik kitosan pati singkong dilakukan dengan cara 2 gram kitosan dilarutkan dengan 98 ml aquades, kemudian ditambahkan 1 ml asam asetat glasial sambil diaduk dengan menggunakan magnetic stirrer hingga terbentuk campuran homogen. Selanjutnya ditimbang 2 gram pati singkong dan dilarutkan dalam 98 ml aquades. Kedua larutan dibiarkan 1 malam. Kedua larutan dicampur dengan komposisi kitosan dan pati singkong 2:1, 1:1, dan 1:2 dengan penambahan di gliserol 0%, 20%, 40%, dan 60%. Gel yang terbentuk kemudian dicetak dalam loyang plastik dan dikeringkan pada suhu kamar. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam kajian ini didapat dari limbah kulit singkong, baik langsung dari petani ataupun ke perusahaan yang menggunakan singkong sebagai bahan baku pembuatannya. Sampel. Pengambilan sampel penelitian dilakukan dengan memilah kulit singkong yang baik untuk memastikan kualitas pati yang didapat dari kandungan kulit singkong adalah pati yang berkualitas. Pemilihan sampel kulit singkong ini juga dilakukan agar mutu plastik yang dihasilkan lebih bagus. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Film hasil spesimen dipilih dengan ketebalan merata 0,2 mm yang diukur dengan jangka sorong dan dipotong. Membentuk spesimen untuk pengujian kemuluran. Kedua ujung spesimen dijepit pada alat kemuluran lalu spesimen diamati sampai putus. Kemudian dicatat perubahan panjang milimeter berdasarkan kecepatan 50 mm per menit. Pengumpulan data yang dilakukan adalah hasil dari setiap tes yang dilakukan terhadap bioplastik yang telah dibuat dan dibandingkan dengan plastik konvensional. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis yang pertama dilakukan adalah analisa ketahanan bioplastik terhadap air. Pada penelitian ini, kitosan sebagai biopolimer pengaruh konsentrasi telah memberikan sifat ketahanan air yang sorbitol terhadap ketahanan air bioplastik baik pada bahan bioplastik dikarenakan sifat pati kitosan yang hidrofobik atau tidak suka air. Selanjutnya menganalisis kemampuan degradasi bioplastik di dalam tanah. Pengujian ini melakukan pengamatan terhadap bioplastik yang diukur di dalam tanah selama 45 hari. Apakah ada perubahan terhadap kemampuan degradasi secara alami atau tidak jika dibandingkan dengan plastik konvensional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mengatasi masalah sampah plastik memerlukan aksi kolektif. Kurangi penggunaan plastik, dukung daur ulang, dan dorong inovasi. Setiap tindakan kecil membuat perbedaan besar. Saya Adnan Ferdinand Wisnu Pradana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.